Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, alim ulama, ciri pandai para ustaz, ustazah, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM Radio Rabbani, yang semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini, di pagi yang mulia hari Jumat, kita kembali melanjutkan sama-sama saling mengingatkan, mudah-mudahan menjadi catatan kebaikan kita di hari yang insya Allah mengembirakan kita ketika kita diizinkan Allah di hadapannya menerima catatan kebaikan. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas taufik, atas hidayah, atas rahmat nikmat yang diberi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang senantiasa menyuruh kita untuk berada di majlis-majlis zikir dan majlis ilmu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih dalam bab Jumalil Faraid. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan kepada kita bahwa di antara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim berisi garis-garis besar, aturan-aturan umum tentang suatu hukum atau suatu masalah dalam syariat. Di antaranya kemarin terakhir adalah tentang salat khauf. Qala rahimahullah ta'ala wal ayatu allati dzukira fiha salatul khaufi qaulullah, dan ayat yang padanya disebutkan salat al-khauf adalah firman Allah, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah. Apabila kamu melakukan suatu perjalanan di permukaan bumi, tidak berdosa kalian mengqasar salat. In khiftum ay yaftinakum allazina kafaru, jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ini tidak bisa dirubah, karena orang kafir sendiri ngaku juga tidak kawan sama kita, ya kan? Jadi mereka musuh memang. Tapi sudah kita jelaskan panjang lebar kemarin ya, bahwa musuh tidak boleh tidak boleh dicari. Kalau ketemu, elakkan saja, menyerah saja. Ya enggak, pantang menyerah. Musuh dicari. Ya bagaimanapun, jangankan dunia ini, ya dari awal sebelum Allah ciptakan sudah disebutkan oleh malaikat, sampai malaikat kan menyampaikan apa istilahnya, keberatannya ya. Kenapa dijadikan di bumi itu orang yang akan berbuat binasa? Kemudian Allah SWT juga mengatakan, qul habitu ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain. Itu sudah takdir Allah, tidak bisa kita elakkan. Di antara sebab permusuhan adalah perbedaan keyakinan. Jangankan perbedaan mazhab juga, permusuhan juga kalian. Ya kan? Perbedaan mazhab aja. Ya, antara zikir jama'i dengan tidak jama'i, bermusuh juga. Padahal tidak boleh bermusuh kan? Kan tidak boleh dah.
Tapi masing-masing memaksakannya. Yang nak bersama, asal tidak bersama dituduhnya. Inilah. Dan sebaliknya, yang ini juga nuduh juga, sama-sama nuduh juga memang. Oleh sebab itu, makanya Nabi SAW suruh kembali kepada sunnahnya, supaya tidak saling menuduh lagi. Cuman itulah, versi kembali pun beda juga. Versi kembali juga, padahal Nabi SAW sudah jelaskan. Yang menyebabkan selisih itu pemahaman. Oleh sebab itu, ambil yang nyata dari Nabi SAW. Jadi yang namanya bermusuhan di dunia tidak bisa dielakkan. Kapan bisa? Setelah masuk surga. Kalau masuk neraka, tetap bermusuhan. Tapi kalau masuk surga, enggak. Makanya kalau enggak nak bermusuhan, masuk surga. Gimana caranya? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi dengan ikut Nabi kurang permusuhan. Tapi kalau masih ragu-ragu atau malu-malu tapi mau, ya malu-malu tapi mau, katanya kembali ke Nabi tapi jujurnya tidak ada gitu. Ya ambil perkataan Nabi tapi buat seperti yang kita inginkan sendiri. Nabi sudah praktikkan. Berarti kan mau tapi malu gitu. Nah, itulah mau tapi malu. Dia katanya ingin sunnah tapi tidak menerapkan sunnah. Tapi ahlu sunnah tapi tidak mau menerapkan sunnah. Alasannya cuma sunnah. Nah, gitu kan. Jadi ahlu sunnah tapi tidak mau menerapkan sunnah dengan alasan cuma sunnah. Tapi ketika menerapkan selain sunnah, non sunnah, semangat. Apa sebab? Kan hasanah. Gitu. Sunnah hasanah, tidak bersemangat. Bid'ah hasanah, bersemangat. Oleh sebab itu yang namanya permusuhan selamanya di dunia akan ada. Jelas. Bahkan istri kita disebut juga oleh Allah musuh, tapi tidak semua, sebagian. Inna min, kan sebagian. Kalau sudah tidak tahan lagi, kalau tidak tahan lagi bermusuhan di rumah, apa ceritanya? Cari pendamai, bukan pendamping, pendamai. Makanya kan itu biasanya kalau suami istri sudah tidak damai lagi di rumah, dicarinya pendamai. Ternyata jadi pihak penambah, penyulut. Nah, ini cari wasit yang ketiga. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram. Jadi yang namanya musuh tak bisa dielakkan. Setidaknya musuh kita syaitan. Itu aja. Makanya kaum muslimin musuh itu memang harus ada. Dan terus tahu musuh itu harus dianggap sebagai musuh. Jangan musuh dianggap kalau tidak lengah kita, maka musuh harus dianggap musuh. Kalau tidak, habis kita. Tetapi ingat bahwa musuh tidak selamanya keras, ya kan? Kan ada namanya perang. Tentu Anda lupa. Perang dingin. Iya, tidak selamanya perang panas. Jadi tidak selamanya berapi-api. Kadang-kadang pakai es. Kadang-kadang orang yang sedang perang bisa berunding, ya kan? Kan orang berunding kan tidak boleh diganggu. Ada utusan musuh datang ke kita, tidak boleh ganggu, ya kan? Ada orang dari musuh minta perlindungan ke kita, tidak boleh ganggu. Kan sudah kita jelaskan kemarin. Ini tambah lagi nampak, lama lagi Pak. Bapak setuju tidak selesai kaji nampaknya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada aturan semuanya. Alhamdulillah lengkap dalam Islam ini. Makanya bahkan di dalam perang sendiri, orang yang sudah terluka tidak boleh langsung sudah. Kalau terluka dia kan tidak melawan lagi. Iya kan? Makanya dia diobati, dilindungi. Yang tertawan boleh disiksa? Tidak juga boleh siksa. Bahkan harus dimakan seperti yang kita makan. Jelas? Yang berikan makanan seperti yang kita makan. Dan dipuji orang yang memberi makan tawanan. Bukan menyiksa. Semuanya ada aturannya. Oleh sebab itu, jangan gara-gara isu yang tidak sehat dari musuh, sehingga kita tidak menganggap musuh itu musuh. Mereka sendiri mengaku kok kita musuhnya. Iya tak? Mereka sendiri. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Allah SWT katakan sesungguhnya orang kafir itu bagi kalian musuh yang nyata. Makanya mereka tidak mau lagi disebut kafir sekarang. Iya kan? Nah, dibuat isu-isu jangan sebut kafir. Kalau kafir itu radikal Anda. Mereka tetap menganggap kita kafir. Kita tidak boleh menganggapnya kafir. Bahkan kita dihina lebih daripada itu orang. Domba yang
Cuma yang kan lebih parah lagi, kita jadi binatang jadinya. Allah musta'an. Oleh sebab itu pakailah istilah menurut agama masing-masing dan pahami menurut pemahaman yang benar dalam agama masing-masing. Alhamdulillah Islam punya aturan yang sangat menjaga adab dan sopan santun. Kalau tidak paham ngaji di Zaid bin ngaji di Zaid bin Sabit biar paham bahwasanya inilah Islam kita. Musuh tidak bisa dielakkan. Bahkan di antara teman-teman kita ada yang musuh dalam kan ada musuh selimut. Seselimut dengan kita musuh juga. Subhanallah. Ayam berbulu masa ayam berbulu domba? Musang berbulu ayam. Masa domba berbulu? Mana pergi Pak ya? Atau serigala berbulu domba. Itu masuk. Ayam berbulu musang ada. Sesama kita. Bahkan mohon maaf sesama ngaji saja. Sesama ngaji. Nah kan tidak bisa dielakkan kaum muslimin. Yang namanya musuh tetap ada. Cuman bagaimana kita bermusuhan itu tidak boleh berlebihan. Makanya Nabi melarang kita bila bermusuhan melampaui batas. Karena itu ciri munafik. Wa idza khasama fajar. Bila berkhusumat, bila berlawan, dia melampaui batas. Ini ciri munafik. Bermusuhan silakan, tidak ada masalah. Antum tidak setuju silakan, tapi jangan melampaui batas. Ini tidak bermusuhan, ini melampaui batas. Tidak boleh orang ngaji apa sebab kaji tidak sama. Akan melampaui batas namanya. Kita kan tidak sampai gitu. Ya, jangan memfitnah orang. Ini banyak terjadi gara-gara kajian tidak sama, pergi sana sini menebar fitnah. Hati-hati berbahaya. Berbahaya. Apa yang bahaya? Awak yang berbahayanya. Iya, orang dah ngaji gara-gara kamu tidak ngaji orang selamanya. Iya kan? Dah lama orang ngaji, dah 2 tahun misalnya suatu tempat dah ramai, orang dah bagus-bagus, habis itu datang dia sekali saja datangnya, membubarkan kajian, besok tidak datang-datang lagi. Hebat. Hebat tuh? Harusnya kalau memang ini kaji tak bagus, maka ganti dengan kaji yang bagus. Tidak apa-apa, teruskan. Tapi jangan biarkan orang kita bubarkan sekali, habis itu orang kampung tu tidak ngaji sama sekali. Ini dosanya luar biasa nih kaum muslimin muslimat. Jelas. Awak kan tak penting ngaji sama kita, ngaji sama orang lain. Yang penting masyarakat tetap ngaji. Itu penting itu. Yang penting masyarakat berilmu. Nah ilmunya berbeda, itu biasa lah. Nama perbedaan pemahaman kan mungkin. Awak dengan bini ada semua pemahaman semuanya, iya kan? Ya, kita dengan bini kita sepemahaman, enggak juga kadang. Apa Edi putar radio ini, istrinya putar radio ini. Kenapa enggak ini sayang? Saya lebih senang dengan ini. Ini agak, kan biasa tuh? Bisa aja. Nah, biasa saja ada sebagian ustaz istrinya curhat, bukan sama saya, sama dia sama ini. Apa namanya? Dia tidak suka dengar suaminya yang ceramah, dengar suami orang pula dia dengar ceramah. Kalau dia diam saja tidak apa-apa, ini dikasih tahu pula sama suaminya. Aku tidak suka dengar abang lah dengar. Akhirnya kalau pas suaminya lagi marah dia bilang, pergi ke rumah dia, jangan sini katanya. Kan bahaya jadinya. Kalau ada istri yang kayak gitu, suaminya tidak suka dia dengan suara sama suami, jangan bilang sama suaminya, tidak. Nanti bikin sakit hati suami nanti. Jangan-jangan, akan bahaya nih. Jangan. Mohon maaf, agak panjang dikit. Tidak apa-apa ya. Tentuan emosional nampaknya. Jadi Allah SWT katakan memang orang-orang kafir itu musuh. Dah. Tapi ingat, musuh tidak boleh bukan tak boleh cari, tak boleh dizalimi kan itu gitu. Konsep kita musuh tidak boleh dizalimi. Siapapun, biar orang dekat, musuh dalam selimut, musuh orang berulang dan sebagainya, tidak boleh dizalimi. Tapi kita harus hati-hati dan bersiap dalam segala keadaan. Yang penting adalah persiapan iman dan keyakinan. Wa qala, Allah berfirman, wa idza kunta fihim, dan apabila kamu berada bersama mereka, itu orang-orang beriman di dalam keadaan perang. Fa aqamta lahumus shalah, lalu kamu dirikan salat bersama mereka, faltakum ta'ifatun minhum fa'ma'ak, hendaklah sekelompok, maka dibagi dua atau dibagi dua. Di sini salah satu dibagi dua, ta'ifatun minhum ma'ak, sekelompoknya salat bersamamu, wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaklah mereka membawa langsung
senjatanya. Padahal hukum asalnya ke masjid boleh bawa senjata? Enggak boleh bawa. Dan enggak boleh juga di depan kaum muslimin menghunuskan senjata. Enggak dibolehkan. Tetapi kalau dalam kondisi perang, ya harus dibawa. Nah, fa idza sajadu, apabila mereka sajadu sudah sujud, maksudnya selesai satu rakaat, falyakunu min waraikum. Mereka mengundur ke belakang, artinya setelah mereka selesai salat. Selesai salat mereka menggantikan posisi yang tadi berjaga. Wal ta'ti ta'ifatan ukhra, dan datang kelompok yang tadi berhadapan dengan musuh, sekarang ganti posisi salat bersama Nabi. Lam yusallu falyusallu ma'ak. Hendaklah mereka belum salat dan hendaklah salat bersamamu. Ini kan garis besarnya. Seperti apa? Jelaskan Nabi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kan tidak dijelaskan Nabi, kan dia salat dengan rombongan pertama. Apakah 2 rakaat? Ya kan? Kemudian yang kedua 2 rakaat lagi Nabi atau 1 rakaat? Dan bagaimana sallallahu alaihi wasallam menunggunya? Itu kan tidak dijelaskan dalam ayat, hanya garis besar. Nah, hadis menjelaskan. Qala akhbarana Malik, telah menjelaskan kepada kami Imam Malik Ibn Anas, Imam Al-Hijrah, an Yazid bin Harun dari an Yazid ibn Ruman, dari Yazid ibn Ruman, an Salih ibn Khawwat. Jadi Salih ibn Khawwat ibn Jubair Al-Madani, amman salla ma'a Rasulillah SAW, dari orang yang pernah salat bersama Rasulullah SAW. Berarti siapa dia? Kalau pernah bersama Nabi, sahabat. Kalau sahabat tidak ketahui orangnya, tidak masalah. Apa sebab? Sahabat semuanya udul, sahabat semuanya adil, sehingga riwayatnya diterima. Karena apa? Allah sendiri yang sudah menerima mereka. Masa kita tidak terima? Radhiyallahu anhum wa radwan. Maka ittifaq ahli sunnah bahwa sahabat sekalipun tidak diketahui jati dirinya, asal dia sahabat, maka riwayatnya diterima atau sahih. Tetapi datang dalam riwayat lain bahwa yang dimaksud adalah Khawwat atau Jubair, Khawwat ibn Jubair, ayahnya si Salih ibn Khawwat tadi. Dan di riwayat lain mengatakan adalah Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari al-Khazraji. Nah, kalau demikian berarti sudah diketahui siapa orangnya, selesai masalah. Bahwasanya mereka adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Amman shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf yaum zatir riqa, yaitu orang yang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf, yaitu salat dalam keadaan takut, yaum zatir riqa, pada waktu perang zatir riqa. Kita sudah jelas zatir riqa, ar-riqa jamak ruqa'ah atau riqa'ah, yaitu sobekan-sobekan kain. Kain yang disobek atau lebih kain lalu dijadikan sebagai pembalut luka, karena pada waktu itu banyak di antara sahabat, karena juga di musim dingin, kemudian perjalanan yang berat dan terjal sehingga banyak kuku-kuku mereka yang terlepas, maka mereka membalut kukunya dengan sobekan kain, sehingga disebutlah dengan riqa jamak, yaitu banyaknya balutan-balutan kain pada luka sahabat, khususnya di jari kakinya. Allah musta'an. Semoga Allah meridai mereka. Anna ta'ifatan saffat ma'ah, bahwa sekelompok dari sahabat berbaris atau bersab-sab bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ifatun wujahal adu, dan sekelompok lagi berada di front depan berhadapan dengan musuh, karena musuh bukan di arah kiblat sekarang, musuh bukan di arah kiblat. Kalau di arah kiblat lain lagi cara salatnya nanti. Nah, kalau kiblat lain lagi dijelaskan dalam hadis lain, nanti cara salatnya lain. Naam, wujah al-adu fa shalla bil ladzina ma'ahu rak'ah, lalu beliau salat dengan sahabat yang bersamanya, rombongan pertama 1 rakaat. Thumma thabata qa'iman, kemudian Nabi tetap berdiri di rakaat kedua. Naam, wa atammu li anfusihim, mereka salat sendiri-sendiri di rakaat kedua. Rakaat pertama bersama Nabi, rakaat kedua sendiri-sendiri. Ini kalau dalam salat normal tidak boleh. Dalam salat normal
tidak sah jemaahnya. Tapi kalau dalam salat khauf dibolehkan. Jadi Nabi berdiri sambil menunggu rombongan kedua. Dia nunggunya sambil berdiri. Ya, kalau kita jadi imamnya lama sekali nih orang nih katanya kan. Nah, enggak. Memang salat khauf itu tidak disunnahkan lama. Harus secepat mungkin. Karena ada kondisi tidak aman. Kalau tidak dalam ketakutan kita. Makanya jangan tunggu salat di waktu takut dulu. Kalau sudah takut tidak sempat lagi panjang. Kalau nak salat, menikmati salat di waktu aman. Ketika aman itu maka manfaatkan salat panjang-panjang. Atau di waktu sehat. Ketika berdiri tidak pakai tongkat. Atau tidak di atas kursi roda. Karena kalau sudah di atas kursi roda, rukuknya sudah tidak sempat lagi. Sujudnya juga tidak seperti biasa lagi. Beda sujud dengan sekadar isyarat dengan sujud yang benar-benar sujud. Dari segala sisi. Oleh sebab itu waktu sehat, gunakan itu. Karena ketika kita sakit, semua yang kita kerjakan di waktu sehat itu, seolah-olah masih tetap kita kerjakan walaupun sudah terhalang oleh sakit kita. Maka kaum muslimin dan muslimat, Nabi katakan, iqtanim khamsan qabla khamsin. Ya, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya waktu sehat sebelum sakit, waktu lapang sebelum sempit. Nah, waktu kaya sebelum miskin, waktu hidup sebelum mati. Waktu muda sebelum tua. Sekarang masih muda semua nih. Iya. Edi pun nampak muda. Ya, karena sering kawannya anak muda terus. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah panjangkan umurnya, banyak manfaatnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Thumma sarafu fasaffu jal'adu. Yang selesai tadi pergi dan bersab atau berada di posisi di depan musuh, di front terdepan. Waja'at at-ta'ifatul ukhra. Yang tadi berjaga berhadapan dengan musuh sekarang datang. Ya, ini dalam kondisi bukan sedang perang, sedang berkecamuk ini. Kalau sedang perang berkecamuk tidak seperti ini lagi. Ini kondisi musuh ada di posisi ini, tapi bukan dalam kondisi perang berkecamuk. Kalau sedang perang berkecamuk nanti fasallu rijalan au rukbana. Boleh salat dalam keadaan berjalan atau dalam berkendaraan. Nah, ma'asyiral kiram. Waja'at ta'ifatul ukhra, datang yang tadi berjaga-jaga, fasalla bihim rak'atal lati baqiyat min salatihi. Nah, dia kan tadi berdiri nunggunya. Sehingga mereka takbir dan masuk berdiri, lalu Nabi melanjutkan salat bagi Nabi rakaat kedua dan bagi mereka rakaat pertama. Jadi Nabi salat rakaat pertama dengan rombongan pertama dan salat rakaat keduanya dengan rombongan yang kedua. Jelas? Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa shalla bihim rak'at allati baqiyat min salatihi, lalu beliau salat rakaat yang masih tertinggal, yaitu 1 rakaat. Thumma thabata jalisan. Kemudian beliau menunggu yang rombongan kedua sambil duduk. Karena dia sudah 2 rakaat. Berarti nunggunya sambil duduk. Tadi nunggu sambil berdiri. Jadi payah juga jadi imam nih. Ya, tadi imam. Kapan berdiri, kapan duduk, dan harus menunggu jemaah. Jadi memang imam dihormati, tapi dia harus sekali-kali nunggu jemaah. Artinya apa? Imam kaum muslimin dan muslimat juga harus memperhatikan keadaan jemaahnya. Keadaan jemaah. Ya, jangan dengar nanti jemaah sudah buka pintu di situ, sengaja pula langsung rukuk gitu ya. Rasain kenapa terlambat kan. Makanya Nabi SAW didengarnya suara trompa, suara sendal di luar masjid. Tapi masjidnya tidak besar. Ya jangan trompa di luar Masjid Nabawi ditunggu juga. Nah, ini bisa 1 rakaat nunggu ini. Nah, maksudnya masjid-masjid kita yang Masjid Nabi kan waktu itu kan kecil dari ini di masa Nabi alaihissalam. Dengan dia suara sendal di luar, maka dia panjangkan sedikit. Berapa lama lah? Hitungan detik cuma, ya kan? Supaya yang jadi makmum tadi mendapatkan rakaat. Karena man adrakal imama raki'an faqad adrakar raka'ah. Siapa yang dapat rukuk bersama imam, maka dia dapat rakaat. Ini sebagian imam Masya Allah rasa sepertinya sengaja gitu. Dah batuk pun kita
Tidak peduli dia, sengaja cepat. Pas sudah sampai di sab, sami Allahu liman hamidah. Jadi kita jadi ragu, bisa rukuk tadi apa enggak ya kita rukuk juga tapi dia sudah naik. Apalagi yang imamnya sami Allahnya setelah sempurna berdiri, maka hati-hati kita yang terlambat ini. Ya kadang-kadang kita terlanjur rukuk kan, karena cepat Allahu Akbar langsung rukuk kan. Ya ternyata imam sudah i'tidal. Maka kita tidak menemukan imam dalam keadaan rukuk. Makanya imam juga tolong diperhatikan ini. Ya bahwasanya ya sekali-sekali menenggang makmum. Karena makmum udah sering nenggang kita, terlambat pun kita ditunggunya. Iya kan? Masa sekali-sekali kita tidak menenggang? Itu penting itu. Jadi makmum menenggang imam. Makanya kalau terlambat imam jangan bilang kamat. Dah hak kita. Tunggu imam itu. Kita menenggang juga. Bahkan mungkin lebih sering kita yang menenggang imam kan? Nah, jadi sekali-kali imam juga menenggang makmum. Jangan balas dendam. Kemarin saya ditinggalkannya, sekarang saya tinggalkan pula. Sengaja tengoknya siapa yang komat kemarin. Belum datang dia sekarang. Akhirnya dia sengaja cepatkan sholat. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Thabata jalisa, Nabi tetap duduk menunggu. Wa atammu li anfusihim, kemudian mereka berdiri menambah 1 rakaat. Thumma sallama bihim, kemudian baru beliau bertasyahud akhir bersama rombongan kedua dan salam bersama. Jadi intinya di awal rombongan pertama memulai dengan takbiratul ihram bersama Nabi, rombongan kedua selesai dengan salam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dua-duanya fadilatnya ada. Semoga Allah SWT mudahkan kita memahaminya. Qala akhbarani man sami'a Abdullah ibn Umar bin Hafs yazkuru an akhihi, telah memberitahukan kepadaku man sami'a, orang yang mendengarkan Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ibn Hafs ibn Umar ibn al-Khattab, ibn Umar ibn subhanallah ibn Umar al-Khattab al-Umari. Ini kenal dengan Abdullah al-Umari. Sebagian mendhaifkannya, tetapi seperti kata Imam Az-Zahabi, tuqul lima fihi bila hujjah. Tuqul lima fihi bila hujjah, dan yang sahih wallahu alam banyak ulama yang menerima riwayatnya. Tapi ini mahal syahid, hanya menjadi penguat riwayat yang sebelumnya. Yazkuru anaki, merakkan dari saudaranya, yaitu Ubaidullah ibn Umar ibn Hafs al-Umari, yaitu Ubaidullah saudaranya ini thiqah. Ini thiqah. Kalau dia diperselisihkan, Abdullah diperselisihkan, Ubaidullah disepakati thiqah. Al-Qasim ibn Muhammad, dari Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. An Salih bin Khawwad, dari Salih bin Khawwad, an abihi, dari bapaknya Khawwad ibn Jubair, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithla hadis Yazid bin Ruman, seperti hadis Yazid ibn Ruman yang diriwayatkan oleh Imam Malik tadi. Nah, riwayat ini kenapa disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah? Karena dia menunjukkan siapa sahabat yang tidak disebutkan dalam riwayat Imam Malik tadi, yaitu Khawwad ibn Jubair, sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Dengan demikian maka hadis ini sempurna, muttasil dan sahih. Wa fi hadha dilalatun ala ma wasaftu qabla hadha. Fi hadzal kitab, di dalam hadis atau di dalam hadis ini terdapat pembuktian dalil apa yang kusebutkan sebelum ini, kata Imam Syafi'i fi hadzal kitab, dalam kitab Min Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sanna sunnatan, apabila mensunnahkan atau menyunnahkan suatu sunnah, baik yang wajib maupun sunat, fa ahdatsallahu ilaihi fi tilka sunnati naskhaha, lalu Allah SWT memperbaharui dalam masalah itu, yaitu sunnah yang lain untuk menasakhnya, au makhrajan ila sa'atin minha, atau jalan keluar dari kesempitan daripadanya. Yang awalnya lebih sulit, sekarang diberikan jalan keluar yang lebih luas. Sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nah, di saat seperti itu Rasulullah SAW ketika Allah menasakh hukum itu sebelumnya, maka Rasulullah SAW juga menetapkan sunnah yang menasakh yang itu. Sunnatan taqumul hujjatu 'alan nasi biha, menerapkan suatu sunnah yang mendirikan hujjah bagi manusia hatta yakunu, sampai mereka innama saru min sunnatihi ila sunnati allati ba'daha, bahwa mereka berpindah dari sunnah yang satu ke sunnah yang lain. Jadi bukan hanya bukan dari amalan sunnah ke yang tidak sunnah. Artinya apa? Andainya kan sebelum itu salat dalam kondisi biasa seperti ini, sampai Nabi SAW salat di perang Khandaq 4 salat dalam satu waktu. Lalu ini dinasakh dengan turunnya salat khauf dari Allah SWT. Nah, ketika Allah menasakh atau merubah sesuatu yang awalnya belum ada salat khauf seperti ini, padahal Nabi sudah melakukan salat seperti itu di jamak 4 waktu dalam satu waktu, maka Nabi pun mencontohkan sunnah itu supaya mereka bukan menafsirkan sendiri ayat Al-Quran itu, tapi tafsirannya ada dalam sunnah Nabi SAW, sehingga mereka dari satu sunnah pindah ke sunnah yang lain. Ini penting dipahami supaya tidak bebas orang menafsirkan Al-Quran lalu membuat suatu amalan yang sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan, walaupun secara makna umum bisa saja ditafsirkan dengan itu. Jelas? Contoh konkretnya, ya, berapa banyak perayaan diadakan oleh orang dalam agama atas nama agama. Sebagian malu-malu menyebutkan ini agama, tapi ini budaya katanya. Sebagian mengatakan itu, padahal ingin pahala. Masa budaya bisa bikin pahala? Dan berkaitan dengan amaliyah ibadah. Lalu diadakan dengan alasan ayat yang bersifat umum, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Ini ayat umum sekali, katakanlah dengan karunia dari Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Jelas? Itu lebih baik dapat mereka kumpulkan. Sehingga dari ayat ini lahir berbagai perayaan dalam Islam, dinamakan hari besar Islam. Padahal ayat ini lama dan diulang-ulang oleh Nabi, kemudian dibaca oleh sahabat, diulang-ulang oleh sahabat, tapi mereka tidak mengadakan hari-hari besar selain yang dibesarkan oleh Nabi SAW, sehingga berpindah dari satu sunnah ke yang tidak sunnah. Kan itu jadinya, dari satu sunnah ke tidak sunnah, membesarkan hari yang tidak dijadikan perayaan dalam Islam akibat menafsirkan sendiri ayat tanpa merujuk Nabi SAW. Padahal kalau merujuk para ulama tafsir, khususnya al-mutaqaddimin seperti Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, menafsirkan ayat qul bi fadlillahi, katakanlah dengan fadlullah, yaitu agama Islam dan Al-Quran, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya itu Rasulullah SAW, kan dengan Al-Quran dan agama Islam, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya itu Rasulullah SAW, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira dengan itu. Hendaklah mereka bergembira dengan itu. Dengan apa? Ya, gembira itu tidak mesti hari raya. Kita bersukacita dengan hari itu, yaitu bahwa kita alhamdulillah kita diberikan petunjuk oleh Allah SWT mengikuti Al-Quran dan mengikuti Nabi SAW dan masuk Islam. Tidak mesti menjadi sebuah perayaan. Kalau seandainya itu yang dipahami oleh Nabi, tentu lahirnya Nabi jadi perayaan di zaman Nabi, turunnya Al-Quran jadi perayaan di zaman Nabi. Jelas? Bahkan turun ayat terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum, ya, sampai ada pendeta Yahudi mengatakan kepada Umar bin Khattab, andainya turun ayat ini kepada kami jadikan hari raya. Lalu Umar katakan, saya tahu kapan turunnya, di mana turunnya, seperti apa turunnya,
bagaimana Nabi SAW ketika ayat itu turun. Tapi apakah Umar menjadikan hari raya? Hari terakhir turunnya Al-Quran, atau hari pertama turunnya Al-Quran, hari pertama Nabi dilahirkan, hari Nabi diangkat jadi Nabi, hari Nabi SAW masuk Islam. Misalnya kan ya Islam pertama, harusnya mulai dakwah Islam itu harus jadi hari raya juga seharusnya. Ini terlambat kita nih. Wafatnya Nabi harus jadi hari raya biar tambah libur kita. Iya kan? Kan asalnya kan mencontoh orang lain kita. Seperti kata Nabi SAW, kalian akan ikut orang-orang sebelum kalian. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Iya, siapa lagi? Nah, iya. Kita mencontoh ada Maulid karena ada kelahiran Isa al-Masih. Tinggal lagi wafatnya. Wafat Nabi sudah jadi hari besar belum? Masukkan. Ia berhari wafatnya Rasulullah SAW, karena itu hari juga hari besar. Saking besarnya mereka bersedih luar biasa. Nanti kita jadikan hari raya bersedih. Hari raya bersedih gitu. Siapa yang tidak nangis hari itu berarti tidak cinta Nabi. Iya kan, sama dengan siapa yang tidak gembira ketika hari Maulid tidak cinta. Kan itu keadaannya. Siapa yang tidak bergembira dengan kelahiran Nabi, tidak merayakannya berarti tidak cinta Nabi. Nanti kita buat pula, siapa yang tidak nangis waktu wafat Nabi berarti tidak cinta Nabi. Nah, karena di sana pakai logika, sini pakai logika. Di sana alasan filosofis, kita juga buat alasan filosofis. Siapa yang akan mengusulkan ini? Draft undang-undangnya nih. Hari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata bukan itu tafsirnya oleh Rasulullah, dan bukan itu tafsirnya oleh as-salafus salih, sampai diada-adakan oleh yang pertama belum mengadakan adalah orang yang di luar Ahlus Sunnah, luar Islam, langsung yaitu orang Syiah. Nah, Allah musta'an. Berarti itulah penting Imam Syafi'i rahimahullah mengisyaratkan di sini, bila Allah melakukan atau mengadakan sesuatu yang baru yang sebelumnya disunnahkan oleh Nabi yang lama, maka Nabi pun membuat atau menyampaikan sunnah yang baru. Supaya apa? Hatta yakunu innama saru min sunnatihi illa sunnatihi allati ba'daha. Sehingga mereka berpindah dari satu sunnah ke sunnah yang setelahnya. Dulu ketika perang, Nabi SAW sampai menjamak salat 4 salat dalam satu waktu, karena belum turun ayat salat khauf. Nah, setelah turun ayat, Nabi pun menasakh amal tadi dengan sunnahnya, sehingga membuat Islam dari sunnah ke sunnah. Karena memang sunnah lah yang akan menyatukan. Makanya sunnah itu jangan disunat. Ini kadang-kadang yang sunat disunat dengan alasan kan cuma sunat, tapi yang tambahan dibela-belain dengan alasan kan baik. Memang sunnah Nabi tidak baik. Sunnah Nabi memang tidak baik. Alasan ini kenapa tidak? Oh, ini kan cuma sunat, Pak. Jadi boleh saja ditinggalkan. Antum jangan paksakan yang sunat, akhi. Jangan samakan yang wajib dengan yang sunat. Mantap juga alasan logisnya, betul. Jangan samakan yang wajib dengan yang sunat. Kan itu cuma sunat. Jangan paksa orang. Tapi pas yang bukan sunnah dipaksakan. Awas kalau tak ikut, tidak dikuburkan kalau mati. Karena dianggap tidak sosial. Enggak dianggap tidak sosial. Kalau misalnya yang awalnya katanya juga tidak ada yang mewajibkan, tapi pas kenyataannya diwajibkan. Kamu mau jadi imam di sini Masjid Zaid? Iya Pak. Mau tidak zikir karya? Oh, saya tidak biasa, Pak. Kalau gitu Anda tidak bisa jadi imam, sebab jemaah di sini suka zikir karya. Tak tahu karya keras. Memang secara teori tidak ada yang mewajibkan, tapi aplikasi diwajibkan. Sehingga siapapun yang zikirnya tidak kareh tak akan lulus. Apa sebab? Tukang ujinya mensyaratkan zikir kareh. Karena jemaah suka zikir kareh.
Sekalipun antum habis 30 juz, tapi tidak zikir kareh, tidak diterima. Ini habis juz 30, karena zikir kareh, diterima. Akhirnya sunnah Nabi yang jadi imam yang paling qari ditinggalkan gara-gara kareh. Walaupun karena ada protes, tidak ada yang mewajibkan nggak? Tidak ada yang mewajibkan. Secara teori betul, karena zikir sendiri kan tidak wajib lah. Cuman secara aplikasi diwajibkan. Kalau tidak jangan, nggak akan jadi brand. Kalau tidak jadi ahli sunnah wal jamaah mesti zikir keras. Kalau tidak Wahabi. Itu masalahnya. Berarti sudah jadi brand bahwa ahli sunnah mesti zikir bersama, mesti kunut. Padahal masalah sunat semua sebenarnya. Apa sebab? Karena tadi yang sunat boleh tinggalkan karena sunat, tapi yang bukan sunnah wajib dikerjakan karena dia hasanah. Karena dia hasanah. Nasallallahu alaihi wasallam. Harusnya sikap itu sama aja. Kan cuma bid'ah hasanah kan boleh saja di sana. Kan cuma bid'ah hasanah boleh saja ditinggalkan. Kan tidak wajib. Enggak. Ini menyatukan umat, menjalin silaturahim, mengokohkan barisan masyarakat. Kalau sunnah, oh ini memecah belah. Karena Nabi memang dulu dituduh memecah belah dari awal. Kalau bilang sunnah memecah belah, kalau bid'ah menyatukan. Apa boleh buat? Saya angkat tangan saya kalau udah gitu. Angkat tangan saya. Karena Nabi SAW bilang kalau kalian nanti berselisih paham, baliknya ke sunnah supaya tidak berselisih paham. Nah, sekarang berubah. Kalau kalian berselisih paham, diamkan sajalah. Mana mau diam dia? Yang justru yang tak pernah diam itu yang mengatakan itu. Saling memahami, tidak pernah paham. Itu katakan, saya dengar seorang ulama besarnya mengatakan kita tidak boleh saling menyalahkan. Ya, 13 detik setelah itu ditanya oleh yang bertanya, bagaimana dengan Wahabi? Oh, Wahabi tidak bisa. Tapi tidak boleh saling menyalahkan. Seluruh pendapat boleh, wajib dihormati kecuali Wahabi. Itu namanya. Subhanallah kaum muslimin dan muslimatnya. Jadi keluar-keluarnya luar biasa. Secara teori kita menganut pluralitas beragama. Artinya siapa saja boleh berpendapat. Ya, tidak boleh disalahkan. 13 detik saja, tidak sampai 13 menit, 13 detik berubah. Yaitu kecuali Wahabi. Berarti Wahabi tidak dianggap pendapat karena orangnya tidak ada yang pintar satupun, semuanya orang-orang yang tidak berakal, orang-orang yang bongak-bongak dan sebagainya. Ya. Nah, saya tidak tanya yang ngaji-ngaji ini, tapi kita di sini kan tidak ada Wahabi kan, jadi aman kita sekarang nih. Di sini tidak ada Wahabi, alhamdulillah. Saya pun tidak pernah dapat sertifikat Wahabi. Alhamdulillah, saya silabus saya bawa pulang. Ada, tidak ada namanya mata pelajaran. Kalau ke ormas kan ada kan, misalnya kalau ormas ini tahu anggaplah ormas Dasmania, Dasmanian kan ada kan, ada. Nah kalau di sana tidak ada, Wahabian tidak ada. Alhamdulillah, semuanya disuruh digiring kita Al-Quran was sunnah ala fahmi salafis salih. Itu aja. Tergantung kita sampai di mana kita bisa mengikutinya. Kan tidak mungkin seragam semuanya, betul kan? Sebagaimana as-salaf juga tidak seragam dulu dalam amaliyah far'iyah, amaliyah furu', tidak kan seragam. Malik sama Syafi'i seragam? Tidak. Syafi'i dengan Ahmad seragam? Tidak. Kita harus juga siap untuk menerima itu. Abu Hanifah dengan Malik seragam? Tidak juga. Harus siap dengan itu. Cuman dalam manhaj mereka sama. Bila jelas dan tegas, sharih dan paham dia, bisa dia terima hujahnya, dia ikuti. Kalau kita kan enggak, bukan karena masalahnya jelas enggak jelas, masalahnya mau enggak mau, gitu masalahnya. Kalau mereka enggak, makanya mereka enggak seragam. Jadi jangan dipaksakan seragam enggak. Nanti antum bikin yang enggak ngaji di Zaid bin Sabit enggak sunnah, yang enggak ngaji di sini, itu bahaya nanti. Karena kalau semua ngaji di sini enggak muat masjidnya. Kemudian tidak semuanya berselera ngaji risalah, ada yang nak ngaji. Misalnya, saya nak ngaji Sahih Bukhari, di situ ada risalah, tidak mungkin. Risalah itu berat, itu orang fikih itu. Ya, makanya dan sebagainya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jelas Pak Haji?
Jadi Nabi bila Allah membuat hukum baru, Nabi juga terapkan supaya umat beralih dari suatu sunnah ke sunnah yang lain. Artinya apa? Teori ada, aplikasi nyata. Oleh sebab itu tak perlu kita mencari selain itu kecuali dalam kondisi yang memang qabil al-ijtihad, yang boleh berijtihad di dalamnya. Tapi kalau masalah yang tidak bisa diijtihad, tidak boleh kita berijtihad di dalamnya. Seperti yang dibagi oleh para ulama. Fanasakhallahu, Allah menasakh ta'khir as-salati an waqtiha fil khauf, melambatkan salat dari waktunya ketika dalam keadaan takut. Tadi kan dilambatkan ya, zuhur, asar, maghrib, isya, dilambatkan. Kan dah keluar waktunya itu. Nah, ini di masa itu boleh, buktinya diterima, ya kan? Lalu Allah menasakh hukum itu ila an yusalluha, yaitu kama anzalallah wa sanna rasuluh fi waqtiha, kepada hukum dirubah dari boleh dilambatkan keluar waktunya kepada salat pada waktunya seperti yang diturunkan Allah dan disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasakha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasakh juga sunnatahu, sunnahnya fi ta'khiriha, dalam melambatkan salat, bi fadlillah fi kitabih, dengan kewajiban dari Allah dalam kitabnya, thumma bi sunnati, kemudian dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi waqtiha kama wasabtu. Setelah itu Rasul selalu salat waktu mendirikan salat pada waktunya seperti yang aku sebutkan. Kata Imam Syafi'i, tidaklah pernah terulang lagi Nabi salat di luar waktu kecuali dalam kondisi yang tidak disengaja, seperti tertidur, tuh lain hal. Maksudnya karena khauf tadi, jelas, atau karena qasar, jamak dan qasar punya hukum lain. Nah, akhbarana Malik, ya, Imam Syafi'i membuktikan lagi dengan dalil. Telah menceritakan kepada kami Malik, yaitu gurunya Imam Malik rahimahullah, An-Nafi', dari Nafi', an Ibni Umar, dari Ibnu Umar. Dia sekarang kan menceritakan kalau di masa dia belajar sama Malik, qala syekhuna, qala fadilatukum, ini biasa itu. Tapi kalau menceritakan di belakang, biar aja namanya disebut Malik, kan panjang-panjang nanti. Dalam buku dituliskan panjang-panjang, qala syekhuna al-allama al-karima, yang mulia guru kami dan sebagainya. Enggak, tapi di depan mereka punya bahasa-bahasa, dan itu seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Syarah Ashabil Hadis, dan juga Rihlah fi Talabil Hadis, dan Al-Jami' fi Adabi fi Adabil Alim was-Sami' juga dijelaskan bagaimana dengan guru. Ini kadang-kadang dia kan panggil nama aja sama guru kan itu ya. Enggak, ini di dalam kitab. Ya, dia menuliskan akhbarana Malik, tapi ketika di depan Imam Malik dia bilang gitu, Malik hadis, enggak gitu nih, syekhuna, syekhuna, alimuna, dan sebagainya. Mereka punya bahasa yang santun di depan guru-gurunya. Akhbarana Malik an-Nafi' an Ibni Umar, dari Nafi' dari Ibnu Umar, urahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mengira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada syak di situ. Fa zakara salat al-khauf, lalu dia menyebutkan salat khauf, itu keadaan takut. Faqala in kana khaufun ashadda min dzalik, bila terjadi ketakutan yang lebih dari itu, fasallu rijalan wa rukbana. Kalau lebih dari itu sedang perang berkecamuk. Jadi kan perang dalam kondisi kemungkinan diserang oleh musuh, tapi belum diserang. Maka salat seperti tadi. Tapi kalau dalam kondisi seperang berkecamuk, tidak mungkin salat berbaris, ya, karena baris salat beda dengan baris perang. Kan tidak sama, ada? Itu tidak pernah perang, tidak pernah latihan perang, sama. Perang-perangan ada. Nah, kalau perang-perangan sering dulu, ya. Tapi sebenarnya miniatur juga itu perang-perangan itu. Sampai-sampai kadang kena kawat berduri sini, karena perangan, mati kan? Ada aturannya tuh, Pak. Ada aturan perangnya. Jelas, padahal tidak pakai peluru kan? Ada juga aturannya. Siapa yang mati, siapa yang terluka, siapa yang dan sebagainya. Apalagi perang beneran, pasti ada aturannya. Apalagi syariat dari Allah SWT. Makanya aturan perang itu harus dipelajari. Kalau tidak, jangan bicara perang dulu. Aturan jihad ada, jangan bicara jihad.
Maka selesaikan ya sesuatu yang harus dituntaskan. Karena itu masalah kalau sudah selesai pondasi, yang ke atas tumbuh sendiri insyaallah taala. Tapi kalau pondasinya sudah masalah, bagaimanapun indahnya ke atas runtuh juga. Itu tidak boleh. Sallu atau sallu rijalan wa rukbana. Mereka salat sambil berjalan dan sambil naik kendaraan. Mustaqbilil qiblati atau ghair mustaqbiliha. Baik menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat. Karena tidak ada lagi waktu itu perang berkecamuk. Bahkan kita ya melihat fokus kita kepada senjata lawan dan senjata kita. Senjata kita harus mengenai senjata lawan, jangan sampai mengenai kita. Itu biasa dalam salat. Dan itu kan, dan begitulah Allah SWT menjaga kondisi kita. Tapi juga tak boleh melupakan Allah Taala. Akhbarana rajulun an Ibnu Abi Dzib. Setelah menyampaikan kepadaku seorang dari Ibnu Abi Dzib. Ibnu Abi Dzib Muhammad bin Abdurrahman Abi Dzib Al-Madani, seorang faqih lebih senior dari Imam Malik rahimahullah taala. Qal an Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri yaitu Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri, an Salim, dari Salim ibn Abdullah bin Umar bin Khattab, an abihi, dari bapaknya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithla ma'nahu, semakna dengan hadis yang di atas, yaitu bila keadaan takut yang berlebihan boleh salat sambil berjalan atau berkendaraan, dan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Walam yashukka annahu an abihi, di sini dia tidak ragu dari bapaknya, wa annahu marfu'un ila nabi, dan bahwasanya hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat ini menguatkan riwayat sebelumnya, karena riwayat sebelumnya dia mengatakan saya kira dari Nabi, tapi di riwayat ini dia benar-benar mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, fadallat sunnatu Rasulillahi ala ma wasabtu. Sunnah Rasulullah di sini menunjukkan apa yang aku sebutkan. Min annal qiblata fil maktubati ala fardiha abadan. Bahwa menghadap kiblat dalam solat wajib berlaku selamanya. Berlaku selamanya dalam solat fardu. Illa fil mawdi'il ladzi la yumkinu fihi salatu ilaiha, kecuali dalam keadaan atau di tempat yang tak mungkin menghadap kepadanya dalam salat, seperti dalam khauf tadi. Wadzalika indal musayafah, ketika terjadi perang berkecamuk. Musayafah dari saif, yaitu saling bersilang pedangnya, jadi saling berperang, artinya sedang berkecamuk. Wal harabi, atau dalam kondisi mundur sendiri kan tidak boleh, lari kan tidak boleh, tapi disuruh mundur oleh pimpinan itu boleh. Nah, tapi kalau lari sendiri terlanat kita. Wa makana fil ma'na alladzi la yumkin fi salatu ilaiha, dan kondisi apapun yang semakna dengan itu yang tidak memungkinkan kita salat menghadap kepadanya, seperti salat dalam kapal dalam kondisi ombak yang besar. Itu jangan sengaja sholat di tepi, nanti terpelanting kita, disambut oleh ikan hiu di bawah nanti. Nah, maka sholatlah dalam kondisi bagaimana kita bisa, sambil pegangan, sambil tiarap, ya gelombang 4 meter atau 6 meter, kita pakai pompong kecil. Habis itu sholat pula sengaja uji kekuatan di situ, jangan, ya habis kita. Maka sholatlah sesuai dengan kondisi, baik menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, atau kondisi yang sering kita hadapi seperti musafir pakai pesawat terbang hari ini. Ya, sebenarnya kalau kita sabar mungkin, cuman kan kita sebanyak itu 450 orang, tempat sholatnya hanya 1,1 meter setengah kali 1 meter misalnya. Tentu saja tidak mungkin kita katakan mesti sholat dalam kondisi normal. Tapi kalau kita bisa, ya dengan sendiri-sendiri atau udah berjemaah 2 orang, dan kalau diizinkan, kadang-kadang dalam kondisi cuaca yang tidak mengizinkan juga tidak diizinkan oleh awak kabin. Ya, saya pernah juga dilarang oleh orang mau sholat, sekarang nggak boleh pak, kapan bolehnya? Nanti udah tenang, ayolah ditenangkan dulu, dah pergi dia sholat gitu. Kan udah tenang kan, nggak ada lagi lampu
pasangkan apa? Bahasa kita lah. Ikat pinggang pengaman. Seat belt ya. Memang kalau ndak sebut seat belt ndak canggih nampaknya. Sebutkan bahasa fasten your. Teruskan nak seat belt. Nah, pasangkan seat belt Anda. Kalau sedang sudah mati lampunya itu kan boleh kita berjalan kan? Berjalan aja boleh, masa sholat ndak? Nah, itulah kan itu kias aula. Makanya perlu juga ahli usul fikih di situ. Iya, orang berjalan saja boleh apalagi salat. Malah lebih bahaya berjalan atau diam. Dan pesawat itu lebih bahaya berjalan. Diam kan bisa bergantung kita cepat, kalau berjalan kan enggak. Jadi kayak gitu. Kadang-kadang nah kalau kondisi mau enggak dibolehkan, maka salatlah pada tempat masing-masing walaupun tidak menghadap kiblat. Kiasan ala zalik, dikiaskan pada kondisi yang tak memungkinkan tadi. Tapi kalau masih bisa laksana. Sama dengan pakai air di pesawat. Orang Indonesia pakai air pesawat nanti banjir pesawat. Karena orang kita pada umumnya tidak bisa wudu dengan air kecuali minimal 1 ember. Wudunya, tapi pas siram WC-nya 1 gelas. Nah, itu yang terbalik itu. Ini harus dipahamkan. Siram WC-nya minimal 1 ember, ya. Wudunya maksimal 1 gayung lah maksimalnya. Ini enggak, nyiram WC-nya 1 gelas, pas wudunya 2 ember. Padahal di nyiram WC itu kan diperlukan air banyak, wudu airnya sedikit. Ini banyak sering di WC masjid-masjid, apalagi yang di jalan. Allah musta'an. Ya, mungkin juga orang tidak sholat barangkali. Habis itu merokok pula dalam WC itu. Ya Allah ya Rabbi. Tanda tidak baik merokok dalam WC pun merokok. Habis itu orang pusing dan pesing di dalamnya. Yang bercampur asap rokok dengan yang tidak disiram itu. La haula wala quwwata illa billah. Oleh sebab itu kaum muslimin tentuan kalau mampir di tempat orang WC umum, buanglah rokok itu di luar dulu. Ya. Minimal jangan menyakiti orang. Apalagi WC ada gratis pula itu kadang. Ya, apalagi ada perintah kalau pada yang fasilitas umum WC-nya harus gratis. Tapi kayaknya di kita kalau gratis pasti tidak ada yang bersihkan. Kalau itu bayar aja lah. Kan cuma 2.000. Iya, Pak. Tapi WC-nya bersih. Karena kalau tidak ada yang tidak bayar kan tidak dibersihkan orang kadang. Dibersihkan sekali 3 hari. Sekali 3 menit aja tidak dibersihkan dah. Begitu teruknya kita. Allah musta'an. Baik. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, segera sudah jelas selesai dalam bab ini. Insyaallah besok Imam Asy-Syafi'i akan mencontohkan bahwa ada hukum mujmal dalam masalah zakat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya secara lebih rinci lagi insyaallah taala. Oleh situ di sininya pentingnya untuk kembali ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebenarnya ada satu poin tapi nanti panjang lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.